semuanya, kembali lagi bersama kami dan selamat pagi menjelang siang kami ucapkan dari Terminal Gayatri Tulungagung. Ini merupakan hari Selasa tanggal 5 September 2023 kemarin dan di hari itu kami berencana untuk mencoba salah satu bis ATB alias bis kelas AC tarif biasa dari PO Harapan Jaya yang unitnya terbilang unik. Karena bis kelas ekonomi 1 ini terlihat menggunakan sasis Mercedes-Benz tipe OH1626 yang sudah terkenal akan kenyamanan suspensi udaranya. Jadi tanpa banyak pikir kami putuskan untuk mencoba bis Scorpion X yang sudah gado-gado ini saja ya. Namun karena ngetemnya hanya sebentar saja, jadi video reviewnya saat sudah tiba di Terminal Bungurasi. Jadi untuk perjalanan lengkapnya simak video ini sampai akhir. Bis berjuluk Angin Malam ini sendiri basic bodinya sebenarnya menggunakan varian Scorpion X dari karoseri Tantremalak. Namun nasibnya sama seperti unit Scorpion X milik Harapan Jaya lainnya yang sudah mendapatkan sentuhan rombakan dari bengkel garasi mereka sendiri. Rombakannya mulai dari lampu depan yang kini jadi menggunakan model ala body Jetbus 2 series dulu. Model lampunya memang kini upgrade jadi lebih segar dan modern karena sudah ada lampu LED barnya dan tentu akan terlihat lebih menarik di malam hari. Bagian bumper modelnya masih mempertahankan desain Scorpion X dulu ya. Hanya saja lampu kabut dan DRL-nya kini sudah ikut di-upgrade pula. Untuk di bodi sampingnya sendiri tidak mendapatkan banyak ubahan dan yang ada malah tambahan selendang ala bodi Avante sebelum facelift. Dan tidak ketinggalan spion tanduk ala Avante juga sudah terpasang di ujung dari selendang ini. Sementara bodi belakangnya masih standar dengan ciri khas kisi-kisi udara yang sangat gahar itu. Oh iya, stiker keterangan tipe sasis dan juga tulisan air suspension di kaca sampingnya ini memang asli ya. Karena bis ATB ini beneran menggunakan sasis OH1626 dan suspensi udara tipe Nero-nya bisa kalian lihat di ban belakangnya ini. Meskipun sasisnya generasi lama tapi kenyamanan air suspensionnya sama seperti yang versi terbaru. Dan PO lain juga masih banyak yang mengandalkan sasis tipe ini untuk melayani armada kelas eksekutif mereka. Mungkin karena usia saja yang menjadi pertimbangan PO Harapan Jaya hingga akhirnya menurunkan kelas dari bis 1 ini. Sementara untuk tampilan interior kabinnya sendiri seperti ini. Masih sama seperti bis kelas ekonomi kebanyakan dengan konfigurasi kursi kiri 2 dan kanan 3. Hanya saja pada bis ekonomi ini masih terdapat toilet di bagian belakang yang dapat digunakan untuk buang air kecil selama di perjalanan. Saat itu bis ini berangkat jam 10 lebih 40 menit. Berangkatnya bebarengan dengan bis ATB yang ada di depannya, namun dia trayeknya lewat jalur arteri. Di sel terpatas juga terlihat ada bis dari PO Bagong yang berangkat di waktu yang hampir bersamaan. Sepertinya memang sengaja berangkat duluan agar nyali bis patas tersebut ya. Oh iya, bis patas maupun bis ekonomi tujuan Surabaya sekarang juga sudah sangat banyak pilihan jam keberangkatannya dari dini hari hingga tengah malam nanti. Jadi tidak perlu khawatir bagi yang hendak bepergian dari Kabupaten Tulungagung ini. Untuk tiketnya juga kalian tidak perlu pesan-pesan di agen terlebih dahulu ya. Jadi kalian tinggal masuk dan naik saja dan nanti bayar tiketnya ketika sudah berada di dalam bis. Jadi sudah pasti aman dan semua bis juga sudah pasti tertib tarifnya.
Untuk bis di dalam provinsi saja, apalagi hanya digunakan sebagai kelas ekonomi, tentu bis ini sudah kelewat sangat nyaman berkat sasis yang digunakannya. Seperti yang kami bilang tadi, bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang sudah built-in suspensi udara. Meski area suspensinya masih tipe Nero, namun secara rasa tentu masih lebih nyaman dibanding bis yang masih menggunakan perdawan. Kalian juga pasti sudah kenal dengan rasa bantingan dari sasis OH1626 ini kan? Karena kebanyakan bis malam di Indonesia masih sangat mengandalkan sasis satu ini untuk melayani penumpangnya. Tapi tentu yang digunakan oleh bis ini merupakan sasis 1626 yang generasi lamanya. Bisa dilihat dari model kemudi dan instrumen klasternya yang modelnya masih seperti ini. Tapi tetap saja kenyamanannya lebih dari cukup untuk bis kelas ekonomi saja. Ini baru masakit ini bang. Ada masuk sakit ini. Atau rumah sakit. Sekarang kebanyakan unit yang menggunakan bodi Scorpion series milik PO Harapan Jaya sudah mendapatkan sentuhan rombakan dari bengkel garasinya sendiri ya. Dan rata-rata ubahannya sama seperti unit ini dengan mengubah lampu depannya menjadi model ala Jetbus 2 series. Kabarnya alasannya karena ownernya suka dengan model lampu yang sudah ada LED-nya. Sementara lampu bawaan dari bodi aslinya masih menggunakan bohlam halogen saja. Maka dari itu kebanyakan unit Scorpion X dirombak menjadi lampu seperti ini. Tapi menurut kalian sendiri bagaimana tampilan baru setelah dirombak oleh pihak garasi? Jadi lebih apik atau malah terlihat aneh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, sekarang jembatan Bandar Ngalim dekat alun-alun Kediri sudah dibuka dan sudah bisa dilewati kembali ya. Jadi jalur bis sudah kembali seperti semula melewati Pondok Lirboyo lagi. Yang artinya sekarang bis-bis dalam provinsi seperti ini maupun bis malam yang berangkat dari Kediri sudah masuk ke terminal Tamanan Kediri lagi. Jadi siapa di antara kalian yang kangen dengan terminal Kediri? Di terminal ini ada tempat kuliner yang enak loh.
Surabaya, terbiasa lihat tol Surabaya, Surabaya. Tong, terus, hitung. Ya, leh. Nih. Oh. Kita ambil nih Bang Deka. Go. Hop, gitu. Nih. Tengok kartu dulu gini nih. Kartu terminal. Surabaya tuh, Surabaya. Tong, terus. Hei. Ayo. Pak Ola. Nih. Nih. Dan mampir kok tempat terminal ya. Ya iya. Terus nanti
Bis dari Trenggalek maupun Tulungagung kini bisa dibilang jadi idola karena rata-rata sudah melalui jalur tol panjang. Rutenya akan masuk melalui gerbang tol Bandar Jombang lalu nanti langsung keluar di gerbang tol Warugunung Surabaya. Pemain lain di jalur ini juga sama saja. Mulai dari Bagong maupun Pelita Indah, kini bis ekonomi maupun patasnya sudah banyak yang melalui jalur tol ini. Jadi sekarang yang memfavoritkannya tidak hanya masyarakat Trenggalek, Tulungagung atau Kediri saja, melainkan masyarakat Jombang, Kertosono hingga Nganjuk juga banyak yang mengincar bis ini ketika pergi atau pulang dari Surabaya. Karena lumayan bisa memangkas waktu tempuh perjalanan dibanding jika harus menggunakan bis yang via arteri. Sampai tulisannya abang. Matanya ngatus. Diundung oleh bapak. Bisa mulai matanya lu. Matanya gitu juga perkui. Ya matanya perkui. Ya iya, matanya itu diundung oleh telu. Iya dong. Ini rem. Sing duwe paketan kok. Setelah kurang lebih menempuh 3 jam perjalanan, bis yang kami tumpangi sudah tiba di kota Surabaya. Terasa singkat tentu berkat adanya jalur tol dari Jombang hingga ke kota Surabaya ini. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada kru bis Harapan Jaya Angin Malam yang saat itu bertugas.
Terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton video trip ini sampai akhir. Semoga bisa memberikan hiburan dan informasi yang kalian butuhkan. Sekian video trip report dari kami. Klik tombol subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia. I wish I knew